Candi Jawi adalah salah satu permata warisan budaya di Indonesia. Keagungan, keindahan arsitektur, dan filosofinya sangat mempesona. Terletak di Kota Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sebelah selatan Kota Surabaya. Dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca disebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk melakukan kunjungan ke Candi Jajawa dalam perjalanan keliling wilayah Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Oleh para ahli sejarah, ditemukan bahwa Candi Jajawa itu sekarang menjadi Candi Jawi yang ada di belakang saya. Ide pendirian candi berasal dari Kartanegara, Raja Besar Singosari pada akhir abad ke-13. Namun penyelesaiannya pada zaman Kerajaan Majapahit. Beliau adalah penganut setia ajaran Tantrayana, perpaduan agama Hindu Siwa dan Buddha. Bagian bawah candi tersusun atas batu-batu gunung, namun bagian tengah ke atas tersusun atas batu kapur putih. Kertanegara menggambarkan Candi Jawi laksana istana kristal putih yang kemilau bersinar dilihat dari kejauhan, di pagi atau sore hari, apalagi di bawah bulan purnama. Gambaran ini sesuai dengan cerita moral dari agama Buddha berjudul Sutta Soma, yang relief ceritanya dipahatkan pada bagian dasar candi. Sebuah cerita tentang pengembaraan Raja Sutta Soma yang merupakan titisan Dewa Buddha Vairocana, agar dapat bertemu dengan calon istrinya yang juga titisan seorang dewi di sebuah istana kristal di sebuah pulau di tengah telaga. Gambaran istana tersebut dipahatkan pada relief sisi utara, yang sekaligus juga merupakan foto Candi Jawi dalam seni relief. Candi Jawi juga memiliki perspektif religi yang lain. Kolam yang mengitari candi berlambang samudera maha luas. Dasaran candi berlambang benua India di tengah samudera, dan Candi Jawi yang berada di tengah itu merupakan perwujudan dari Gunung Suci Meru yang menjulang tinggi, tempat bersemayamnya para dewa. Itulah kosmologi alam raya dalam konsep Hindu di India, dan oleh Kertanegara dipersonifikasikan dalam komplek Candi Jawi, sehingga pusat alam raya sekarang berada di Pulau Jawa, bukan lagi di India. Secara keseluruhan, Candi Jawi bernuansa agama Hindu karena adanya 3 bagian candi, yakni kaki candi, badan candi, dan atap candi. Pada badan candi juga terdapat 3 relung yang ditujukan untuk dewa-dewi pemujaan, disertai 2 relung di sisi pintu masuk candi sebagai dewa penjaga. Namun sayang, semua patung sudah lama hilang. Tidak lupa, di setiap atap pintu selalu dipahatkan kepala kala sebagai penolak bala. Candi Jawi juga berciri khas corak candi Jawa Timuran, berbentuk langsing sehingga berkesan menjulang tinggi ke atas. Ditambah hiasan pagar umpal di sisi tangga candi. Seperti umumnya candi Hindu, di dalam ruang terdapat yoni sebagai dasaran lingga yang sayangnya sudah tidak ada sekarang. Yoni Candi Jawi berhias naga indah dan masih utuh. Di puncak ruang utama terdapat hiasan Dewa Indra, dan sebagai ciri khas peninggalan periode Majapahit dipahatkan hiasan sinar matahari yang melingkarinya. Di sisi barat candi terdapat reruntuhan terbuat dari batu bata. Dilihat dari bentuk dan sisa-sisanya, jelas merupakan sebuah gapura bentar. Nampak besar sekali ukuran aslinya, sebesar gapura Wringin Lawang di Trowulan. Dahulu ini merupakan pintu masuk utama menuju candi, karena Candi Jawi pasti berada dalam sebuah komplek dengan dinding besar yang mengelilinginya. Candi Jawi yang megah dan indah ini memang bernuansa agama Hindu melalui struktur dan tampilan candi. Kesan ini ditambah dengan hiasan sabuk di bagian dasar candi. Namun uniknya, walau berprinsip agama Hindu,
Candi Jawi berpuncak sebuah stupa, lambang agama Buddha. Sungguh suatu toleransi agung di masa lalu atas perbedaan agama yang ditujukan oleh Kertanegara sebagai penganut setia Tantra Siwa Buddha. Dan beliau sekaligus juga inspirasi kata Bhinneka Tunggal Ika yang aslinya bermakna tiada pengabdian yang mendua. 600 tahun kemudian, negara Republik Indonesia menggunakannya sebagai moto lambang negara yang diterjemahkan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Demikianlah Candi Jawi, potret toleransi keagamaan di masa lalu dan inspirasi persatuan Indonesia.